si Marsha mulai ragu, perasaannya mulai nggak enak, dia kayak mulai deg-degan gitu. Lalu si Marsha bener aja, pas dia lihat ke arah kiri, dia kaget banget. Yang dia lihat itu adalah Hai teman-teman, kembali lagi di Kritis, kumpulan riwayat mistis. Kembali lagi dengan aku, Sally, dan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton Kritis. Ya, di episode Kritis kali ini kita mendapatkan kiriman cerita dari Marsha yang berasal dari Bandung. Oh ya teman-teman, by the way, si Marsha ini mempunyai kelebihan, yaitu dia dianugerahi Tuhan buat melihat makhluk dari dunia lain. Ya, tanpa basa-basi, kita langsung mulai aja cerita si Marsha. Kejadian mistis pertama Marsha dialami saat dia menginjak usia 14 tahun. Pada hari itu, Marsha ingat banget, yaitu adalah hari Kamis, malam Jumat pukul 20.30 malam. Marsha sedang asik bermain dengan komputernya. Lagi asiknya bermain, tiba-tiba Marsha ini keganggu sama satu suara, yaitu kayak suara kuku yang digesekkan ke kaca. Nah, Marsha yang penasaran mencari sumber suara tersebut, namun si Marsha nggak ketemu. Akhirnya dia bertanya kepada kakeknya yang sekarang sudah almarhum. Si Marsha nanya, "Kek, ngomong-ngomong kakek ngedenger suara kayak kuku digesek ke kaca nggak?" Dan si kakeknya menjawab, "Enggak, kakek nggak denger apa-apa." Yaudah, akhirnya si Marsha ngelanjutin main komputer lagi. Tapi dia itu nggak tenang gitu mainnya, soalnya suaranya masih berisik kan, masih ngedenger suara itu. Si Marsha menemukan sumber suara itu ternyata berasal dari depannya, jadi berasal dari kaca depan rumahnya itu. Lalu si Marsha melihat ke arah depan, dan yang dia lihat itu ada satu kain yang kelihatannya itu lusuh, kotor, dan penuh dengan tanah. Nah, si Marsha ini berpikir mungkin itu adalah cucian yang lagi dijemur. Tapi Marsha lihat lebih teliti lagi, dan yang dia lihat itu adalah sesosok perempuan yang tinggi besar, dan tingginya itu melebihi plafon rumah Marsha. Dan yang lebih mengerikan lagi, muka perempuan itu hancur semuanya, matanya berdarah-darah, mulutnya menganga, dan lidahnya menjulur panjang ke bawah. Nah, Marsha yang ketakutan ini refleks menutup matanya dengan kedua tangan dan berteriak sekencang-kencangnya. Ibunya yang panik langsung berlari dan menghampiri serta memeluk si Marsha sambil bertanya, "Kunaon, aya naon?" Istighfar, yang artinya itu adalah kenapa, ada apa, istighfar. Nah, si makhluk itu seperti ingin mengatakan sesuatu kepada si Marsha. Namun si Marsha ini ketakutan karena wajahnya itu sangat mengerikan ya. Dan akhirnya ibunya Marsha ini membacakan doa, membacakan ayat kursi sampai makhluk itu menghilang. Lalu akhirnya si Marsha bisa kembali lega dan tenang. Marsha mengira gangguan dari makhluk itu berakhir di malam itu. Tapi si Marsha ini salah. Pada malam berikutnya, tepatnya pukul 19 malam, si Marsha sedang sendirian di teras rumahnya sambil membaca novel. Nah, jadi rumahnya si Marsha ini dekat dengan jalan raya. Jadi cukup ramai lah ya, cukup banyak yang lalu lalang, kendaraan, orang-orang. Dan pada jam 19 itu masih ada orang yang lalu lalang lah ya. Nah, singkat cerita nih, lagi asiknya membaca novel, tiba-tiba ada angin yang berhembus kencang. Tapi cuma dari arah kirinya si Marsha. Sedangkan dari arah kanannya itu nggak ada angin sama sekali. Lah, si Marsha mulai ragu, perasaannya mulai nggak enak, dia kayak mulai deg-degan gitu. Lalu si Marsha bener aja,
pas dia lihat ke arah kiri, dia kaget banget. Yang dia lihat itu adalah sosok kemarin yang wajahnya menyeramkan, seperti ingin menyampaikan sesuatu kepada Marsha. Cuma Marsha ini takut banget. Dia refleks menutup matanya dengan kedua tangan dan sambil baca doa sebisa mungkin sampai makhluk itu pergi. Lalu si Marsha bergegas ke kamarnya buat tidur dan berusaha melupakan kejadian itu semua. Setelah terlelap, si Marsha bermimpi bertemu dengan sosok itu di mimpinya. Dan sosok ini meminta tolong kepada Marsha untuk mencarikan 3 jari tangannya yang terputus saat ia kecelakaan di jalan depan rumahnya si Marsha. Nah, singkat cerita, ternyata sosok perempuan ini adalah korban kecelakaan pada tahun 1960 dan pada saat itu jarinya itu 3 hilang. Nah, si Marsha minta maaf kepada sosok itu karena dia tidak bisa melakukan apa yang ia minta, serta si Marsha meminta agar makhluk tersebut tidak mengganggunya lagi, dan Marsha hanya bisa mendoakan sosok ini agar tenang di alam. Nah, lalu setelah kejadian itu, Marsha tidak lagi pernah bertemu dengan sosok tersebut, dan sosok tersebut tidak pernah lagi mengganggu si Marsha. Ya teman-teman, cukup sekian ya ceritanya si Marsha. Terima kasih banyak buat Marsha yang mau membagikan kisahnya ke kita dan diceritakan kembali di Kritis. Sukses selalu buat Marsha. Oke, bagi teman-teman lain yang pengen kisah mistisnya diceritakan juga di Kritis, bisa DM atau email ke aku. Nanti bakal aku ceritain di episode-episode Kritis yang berikutnya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang suka dengan episode Kritis kali ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Dan sampai jumpa di episode Kritis yang berikutnya. Dadah!